Karena bagi PDIP, kalau mengusulkan calon harus menang. Kalau mengusulkan calon terus kalah terus, ya nggak mungkin. Jadi tidak mau bergegabah, tidak mau terburu-buru untuk mencalonkan yang belum pasti. Apalagi koalisinya belum tercipta. Bagaimana mencalonkan suatu embrio yang dianggap menjadi suatu kehidupan baru? Ini masih khayalan. Biarlah kita tunggu dulu Anies dideklarasikan oleh 3 partai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PDIP mau berkoalisi sama siapa? PDIP itu cukup sendiri, Pak Karni. Cukup sendiri. Sendiri. Tadi menyebut kata koalisi, makanya saya Ya, tanya. saya tidak bicarakan itu untuk PDIP karena saya tahu PDIP YouTube mata bisa nyalonkan. Bisa nyalonkan. Bisa nyalonkan, dia Cuma mendengar. belum jelas siapa yang akan dicalonkan. Melihat kematangan politik para pemain-pemain yang akan datang. Bukan kematangan kader di dalam sendiri. Oh, kadernya diperebutkan orang, coba bayang tadi. Jokowi ngomong aja jadi spirit baru, new spirit. Bisa jadi api itu kemenangan Prabowo. Coba Pak, baru kemungkinan. Apalagi kalau jelas. Membakar Republik ini. Luar biasa emang. Siapa yang Anda maksud calon yang maju kalah, maju kalah, maju kalah? Iya Bang, saya hanya belajar dari sebuah sejarah. Sejarah itu kan menceritakan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Dan ada pemenang dalam sebuah pertarungan, ada yang kalah dalam pertarungan. Harusnya yang kalah kan belajar supaya tidak kalah lagi. Dan sudah semestinya yang menang memberi spirit kepada yang pernah kalah supaya lebih bisa menang. Itu aja. Jadi yang dikasih spirit kemarin menurut Anda yang kalah. Oh itu kan dikalahkan 2 kali Bang. Oh iya. Itu lebih baik terus terang. Iya, dikalahkan 2 kali Bang. Tadi ada pernyataan berkali-kali kalah. Itu bukan beliau. Bukan, Itu dari PDIP. gak apa-apa. Saya ingin menyampaikan, Pak Prabowo selalu menyampaikan, kalau pendekar itu kalau jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Saya ingin menyampaikan, Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kami, pendekar itu kalau jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Dan sejarah juga mencatat banyak tokoh kalah berkali-kali. Ya, Bu Khofifah kalah 2 kali dengan Pak Dekarwo, yang ketiga beliau menang. Pak Prabowo kalah 2 kali dengan Pak Jokowi. Abraham Lincoln juga kalah berulang-ulang kali. Tapi akhirnya beliau menang menjadi presiden Amerika. Beliau meninggalkan legasi terbesar dalam sejarah Amerika. Dan insya Allah wiswayahe itu yang terjadi di 2024. Pak Prabowo akan jadi presiden ya, dan beliau akan meninggalkan legasi terbesar dalam sejarah peradaban Republik Indonesia. Begitu Bang Karni. Ya, Kapitra juga berdoa begitu. Sedikit Bang, kita ini kan harus punya empati pada yang sering kalah. Makanya perlu didoping, kasih vitamin supaya yang jatuh bangun terus nanti gak bangun-bangun gitu kan, didoping dulu. Dan kita, Pak Jokowi kan memperlihatkan bagaimana begitu besar jalan diberikan kepada Prabowo. Kalau kalah lagi, ya mulai lagi lah. Jadi Bang Karni, saya ingin sampaikan tadi kan clear ya. Kalau kita baca tadi cerita dari awal, kenapa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo kan saya jelaskan. Bahwasanya chemistry-nya yang disampaikan Mas Toto jelas. Pak Prabowo dan Pak Jokowi chemistry-nya terbangun. Jadi intinya apa? Pak Jokowi itu memang merasakan bahwa Pak Prabowo lah yang layak melanjutkan estafet kepemimpinan beliau. Sehingga beliau terang-terangan dalam 1-2 minggu terakhir ini baik di Indo Defense maupun di HUT Perindo. Bagi kami ini memicu semangat untuk bekerja. Jadi insya Allah kita akan taat konstitusi, kita akan semangat bekerja dan insya Allah kita akan memenangkan
Pak Prabowo melalui mekanisme pemilu yang jujur dan adil.